Coba dong kok nyalain lampunya, aku lagi rekam. Mantap. Silau, silau. Pelan bro, sama Innova aja kalah nih kayak tenaganya. Padahal ini mobil 4500 cc, ini mesinnya sama kayak LC200 yang diesel. Nah tapi gue kasih lihat yuk, ini bedanya nih. Kita bisa lihat. Ini mobil namanya Land Cruiser Bundera ya, jadi VDJ berapa gue lupa, 79 atau berapa. Intinya mesinnya 1 VD, 4,5 juga, tapi single turbo. Nah ini versi kalau nggak salahnya versi Australia punya ya, AUDM, Australian Domestic Market. Jadi sebenarnya mobil ini sih bukan buat balap-balap kencang-kencangan, jadi buat kelas hobi off-road kali ya bisa dibilang ya. Ini mobil datang dari modifikasinya tetangga kita, Kodadi ya, GCU. Cuman emang masalahnya dari semua mobil yang Australia, UK gitu-gitu kan adalah mereka Euro 5, Euro 6. Jadi menggunakan apa? Ada DPF, EGR gitu segala macam. Nah intinya dia mau mobilnya itu semua aman dari Solar Indonesia, jadi nggak mau ada penumpukan kerak. Jadi dimatiin semua tuh DPF, EGR kita matikan. Plus exhaustnya ini udah diganti full exhaust system. Kalau nggak salah dia pakai merek Manta atau apa gitu gue lupa ya. Tapi udah plong kataliknya, knalpot ke belakang juga udah ganti yang sport. Jadi suaranya nggak berisik banget, tapi di gas mah udah ada rumble V8-nya gitu. Kita bisa lihat biasa kalau si LC200 ya akinya tuh ada 2 kanan kiri. Ini mesin 1 VD, aki cuma 1, turbonya juga dia cuma 1 nih. Kalau yang biasa tuh dia bercabang gitu, dari intake dibagi 2 turbo. Nah yang ini modifikasinya memang gaya off-road ya. Ini tadi gua running di AWD mod, jadi 4-4-nya roda putar, tapi kita bisa lihat memang bannya juga masih pakai ban pacul juga ya. Dan memang udah habitatnya dia buat ibaratnya nih mobil main off-road gitu. Jadi bannya juga cocok, gue rasa bukan pakai ban balap tapi pakai ban pacul gitu. Nah tadi kita udah run standarnya 135 wheel horsepower ya. Gue expect agak lebih tinggi sih, tapi ternyata powernya nggak gede, mungkin karena manual juga kan. Nah hari ini sekarang kita mau tune, kita lihat ya bisa jadi berapa horsepower. Tadi kita udah selesai custom tune mobil VDJ 79 ini, dan kita udah ngeliat kenaikan yang cukup signifikan. Jadi tadi kita spend sekitar mau hampir 30 menit ya, kita custom tune, kita bikinin mapping yang masih aman buat daily. Dan lagi ini kita bisa bilang sih sebenarnya kayak apa ya, stage 2 tapi belum sampai se-ekstrim itulah, karena gue masih ngeliat dia masih pakai intercooler standar. Kopling juga masih menggunakan kopling standar, karena ini mobil kan manual ya. Kalau Matic mungkin bisa berani lebih lagi, boost turbonya juga kita nggak mau naik terlalu tinggi, karena intercooler juga sekali lagi masih standar, jadi intake temperature biar nggak terlalu tinggi. Yuk kita lihat hasilnya sekarang. Ya, di mobil ini menggunakan bahan BF Goodrich ya, dan kita running tadi mobilnya di all wheel drive, jadi depan belakang muter, biar kita mau ngeliat bener-bener
power yang nyampe ke lantainya itu berapa. Tapi sebenarnya si mobil ini bisa dibikin muter belakangnya doang. Tapi berhubung gue udah masukin tadi juga ke kita punya pit 4-4-nya, kita lihat hasilnya on wheel dulu ya. Ban pacul pasti akan membuat bacaan reading tenaga juga lebih kecil. Tapi kita nggak mau pusing, kita lihat adalah kenaikannya sebelum dan sesudah. Nah, kita bisa lihat tenaga standarnya 135 wheel horsepower. Ya, tadi kita lakukan tuning pertama. Kita cek dulu semuanya oke apa enggak. Tadi udah dapet 163, terus kita naikin lagi tadi. Target gue tadi sih di sekitar 170-an ya on wheel, yang artinya naik dari standarnya udah 35 horsepower on wheel. Dan di sini kita bisa lihat ya, yang tadi aslinya tenaga peaknya didapat di 3000 rpm, sekarang kita dapat tenaga yang sama nih 134, kita udah dapat dari rpm 2000-an. Jadi akan tercapai pastinya pengiritan bahan bakar juga, dan juga untuk dia lakukan nanjak ya, towing mungkin barang ada banyak, itu pasti akan lebih enak karena RPM-nya dari RPM rendah sudah ada lebih powernya. Standarnya torque-nya itu 316 di RPM 2,5, sekarang kita capai sampai 425 Nm on wheel. Jadi ini naiknya udah hampir 35% ya. Jadi udah naiknya cukup banyak. Power on engine ya, standar mobil tuh kalau menurut brosur dia 202 horsepower on engine. Nah ini kita pakai kalkulator lah ya, kurang lebih biar tahu tenaga di mesinnya. Jadi standarnya setelah kita kalikan angka pengalinya ya, faktor daripada loss ban segala macam, kita dapat power standar 207,9. Maklum lah ya, karena dia udah ganti exhaust full system, udah ada kenaikan power sedikit. Nah tadi kita tune yang pertama kita udah dapat 249, lalu kita naikin lagi dikit, dapat 260 ya, 262. Jadi kita bisa simpulin kenaikan power 30% didapat ya di titik yang sama, dan di sini kita bisa lihat yang tadinya di RPM-nya 3300, sekarang kita udah dapat power sama di RPM 2000 kecil. Pastinya enak banget guys buat dipakai, apalagi mobil manual. Kalau manual biasa kadang kita salah gigi tuh, kita gas RPM-nya kerendahan, yang ada mobilnya ngejer-ngejet, nggak kuat nanjak. Apalagi dengan bodi sebesar ini ya, plus kalau di belakang tambahin lagi buat bawa barang camping lah apa segala macam, pastinya kan nanjak itu susah. Dengan setelah kita tune ini, kita akan expect power pasti jauh, torsi berasa, dan juga pasti lebih fun to drive. Nah, jadi buat kalian yang punya nih mobil LC79 ya, PDJ 79, langsung aja guys bawa mampir ke kita. Ini tahap awal, kalau mau lebih ekstrim lagi mungkin harus upgrade kopling. Banyak deh, mungkin kalau mau dibikin di atas 300 HP, mobil ini masih sanggup banget karena mesinnya 4500 cc. Dalamannya kita bisa lihat ya, ini mirip masih sama kayak mobil jadul. Memang kayaknya sengaja dibikinnya tuh apa nih, heritage edition gitu bisa dibilang. Gue ingat waktu gue kecil gue punya Kijang ya, zaman dulu di bawahnya Kijang Absol tuh dalamannya kayak begini nih. Kita bisa lihat dari buat kuncinya masih pakai model begini nih. Kayak Kijang LGX gue lah, sama persis. Ini sama tuh LGX tuh tulisannya tuh kan. LGX. Apa GLX ini ya? Kebalik. Dalamannya kita bisa lihat, ini sih bahannya plastik begini ya. Ini bukan terlihat seperti mobil mewah 3 miliar. Tapi memang yang punya mobil ini mereka tidak peduli. Mereka beli karena mereka suka dengan histori daripada Land Cruiser sendiri. Dan juga kalau mobil Matic serba Airsus apa segala macam itu ketika dipakai off-road itu sumber masalah bisa dibilang. Kalau yang ini kan serba manual, dan akhirnya dijadikan sumber modifikasi gitu. Bisa diganti, dia punya shock, lalu dikasih arm-arm tambahan segala macam. Dalamnya sih semua masih standar ya, dan ini masih menggunakan 5-speed manual. Yes, kita lagi nyoba nih sekarang mobil habis kita tune, rasanya kayak apa sih, gue penasaran nih ya. Jadi mobil diesel masih pakai manual, hari ini kok masih ada yang mau, tapi ternyata di mobil seperti ini justru lebih asikan manual karena dia dipakai buat off-road kan. Kita mau ibaratnya mobil ini begitu lagi nanjak apa segala macam, kita yang in control. Jadi kalau Matic segala itu kan komputer semua ya yang ngurus. Nah kalau ini benar-benar semua ini kontrol dari kita. Jadi buat pecinta alam, pecinta adventure pasti lebih suka yang pakai manual. Nah kita coba ya. Di gigi 1 mungkin kependekan, tapi kita coba dari gigi 2 nih. Kita tes, akselerasi dikit. Udah lumayan nih. Jadi RPM-nya tadi cuma main di RPM 2000-an aja udah ada tarikan ya. Sekali lagi ini mobil bobotnya cukup berat, badannya panjang banget nih kayak begini ya. Kita coba lagi sekarang. Nah, tentunya kalau pakai mobil ini orang-orang pasti di jalan pasti ngeliatin ya, karena mobilnya keren cuy. Nah ini kaki-kaki kayaknya udah upgrade-an nih, jadi hajar polisi tidur atau apa juga tuh nggak berasa ya, ya benar-benar empuk banget rasanya ini. Lagi. Oke, yuk.
Oke, depan mobil kosong kita coba bejek. Galak ya ternyata nih mobil. Tadinya kita coba waktu kondisi dia masih standar, digas begitu nggak ada larinya, cuman suaranya doang. Nah kali ini setelah kita udah tune jauh lebih powerful ya, tarikannya udah langsung ngejambak dan suara V8-nya itu yang menarik banget sih buat didengar. Lagi. Gila, itu RPM-nya cuma 2000 loh tadi loh. Ini baru enak nih, manual. Ya, tadi RPM cuma 1500, 2000 ditarik, badan udah ngejambak bro. Ya, jadi sebelumnya harus tunggu RPM 3000-an dulu baru bisa ngerasa sentakan. Sekarang jadi untuk akselerasi motong-motong tuh cukup RPM 2000-an aja. Makanya bisa irit. Ya kalau bejek-bejekan terus ya mau ngomong irit susah ya, nggak bisa. Tapi ini berasa banget, pasti dia punya untuk dipakai hariannya sangat-sangat enak, apalagi buat nanjak. Ini kalau dari diem nyeprint nih pasti nih kita coba. Agresif ya, galak banget ini sekarang. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini guys. Mudah-mudahan kalian yang punya mobil VDJ 79 ini bisa terbantu dengan video kita ini. Jadi ada tahu potensi kenaikan dari mesin 1 VD single turbo seperti ini kurang lebih ya. Jadi sekali lagi ini udah dilakukan pembuangan DPF, katalik juga ini udah nggak ada, langsung full straight tapi menggunakan exhaust system yang berkualitas. Jadi suaranya tidak yang kayak mobil balap gitu. Dan tentunya dengan sudah dibikin begini akan aman dengan bahan bakar Indonesia, karena kita nggak mau bahan bakarnya itu ibaratnya bikin jadi tumpukan kerak di DPF dan akhirnya jadi bermasalah seperti PX200 UK spec. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Gua akan kembali dengan mobil yang jauh lebih keren dan juga lebih bertenaga. See you on next video. Bye.